Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Agri Marketing. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Altori Oktavino, Alfiana Tridevi, Indrawandi, Nurhuliza Harahap, dan Suci Rahmadani, yaitunya saya sendiri. Baiklah, di sini kami akan mereview 2 artikel yang berkaitan dengan tugas kami, yaitunya pemasaran produk agribisnis. Dan artikel yang pertama adalah proses pemasaran hasil pertanian tembakau. Dan studi kasusnya ini berada di Desa Mandisari, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Proses pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen agar dapat dipenuhi secara memuaskan dalam proses pertukaran. Proses dan keterlibatan petani dalam menentukan harga tembakau. Penentuan harga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu kualitas dan kuantitas. Apabila kualitas dari tembakau itu bagus, maka kuantitas pun akan mengikuti kualitasnya. Dalam menentukan kualitas tembakau, ada istilah yaitu grade. Grade A, B, C, dan D adalah untuk tembakau sawah. Sementara grade E, F, G, dan H adalah untuk tembakau tegalan. Harga per grade berkisaran antara 15-20 ribu rupiah. Tetapi sayangnya, petani belum bisa berpartisipasi dalam menentukan harga jual. Mereka hanya bisa menyerahkan kepada wali pemerintah untuk menentukan harga tembakau terhadap pabrikan. Hambatan dalam proses pemasaran hasil pertanian tembakau. Ada beberapa hambatan untuk para petani tembakau. Hambatan ini sebenarnya menyulitkan petani karena harus melalui beberapa proses yang panjang. Yang A, syarat bagi petani yang ingin menjual tembakaunya ke pabrik adalah mempunyai KTA atau kartu tanda anggota dari pabrik, dan untuk mendapatkan KTA tersebut juga memiliki persyaratan, yaitu harus jujur, memiliki kelompok tani yang aktif, dan memiliki kualitas yang mencukupi standar dari pabrik. Dan yang B, fluktuasi harga tembakau. Harga hasil pertanian tembakau setiap tahun mengalami perubahan dikarenakan biaya produksi dan kualitas barang yang berbeda. Data yang diperoleh di lapangan, kualitas barang sangat mempengaruhi pada penetapan harga. Adanya oknum yang mencampurkan tembakau asli Temanggung dengan tembakau dari daerah lain atau impor membuat kualitas asli tembakau Temanggung berkurang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Indrawandi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, itu tentang analisis pemasaran tembakau. Poin kedua, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian tembakau. Poin A, pengadaan kemitraan pabrik bagi petani secara merata. Diadakannya kemitraan selain untuk syarat penjualan tembakau ke pabrik juga untuk meningkatkan efisiensi yang menguntungkan sistem ekonomi secara keseluruhan bagi petani tembakau. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara petani tembakau, pelaku tata niaga, kerjasama yang baik, dan pabrik rokok untuk mendapatkan tata niaga yang efektif dan efisien bagi para petani dan pemain di dalamnya. Poin B, petani membuat kesepakatan mufakat kepada pembeli hasil pertanian tembakau. Kesepakatan mufakat antara petani dan pembeli hasil pertanian tembakau adalah upaya yang dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan uang. Apabila uang dari hasil penjualan tembakau terlambat ataupun terhambat, maka akan berakibat keterlambatan produksi hasil pertanian berikutnya. Berdasarkan data yang diperoleh, petani sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran dari penjualan hasil pertanian tembakau dengan alasan keramaian dari penjualan pabrik yang lama. Hal ini selaras dari penjelasan pemerintah Jawa Timur yang menyebutkan permasalahan yang terjadi pada proses pemasaran adalah tidak jelasnya alur jalan tembakau petani sampai ke gudang pabrik rokok. Penentu harga yang menjadi patokan tengkulak dan kurangnya transparan harga tembakau dari tengkulak. Poin C, adanya perhitungan biaya operasional produksi atau BOP. Proses pertanian tembakau memerlukan biaya yang banyak. Biaya yang dikeluarkan petani mulai dari tanam hingga panen. Petani berharap hasil dari tanaman tembakau mereka dibeli dengan harga yang tinggi oleh pabrikan.
Tujuan adanya perhitungan biaya operasional produksi atau BOP adalah sebagai pedoman perwakilan dari pemerintah yang mengikuti pertemuan dengan pabrikan sebagai pedoman dalam menentukan harga tembakau per grade dan tembakau. Dan selanjutnya untuk penjelasan artikel akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Tridevi dari kelompok 6 Agri Marketing. Saya akan menjelaskan tentang artikel analisis pemasaran tomat di Kelurahan Boyoage, Kecamatan Katanga, Kota Palu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah tujuan akhir dari pemasaran produk. Tetapi ada dua pengertian berbeda dari efisiensi pemasaran, yaitu dari segi pembeli dan penjual. Apabila kita lihat dari segi pembelinya, kita akan melihat efisiensi pemasaran adalah saat kita mendapatkan barang yang kita inginkan dengan harga yang murah. Apabila kita lihat dari sisi penjualnya, efisiensi pemasaran adalah apabila kita dapat menjual barang dengan harga yang tinggi. Terima kasih. Margin dan bagian biaya pemasaran. Margin pemasaran adalah selisih di antara harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dengan harga di tingkat produsen atau di tingkat petani. Perhitungan margin pemasaran dilakukan untuk mengetahui perbedaan harga di antara lembaga-lembaga pemasaran. Pada artikel kami ini, kami membahas mengenai dua lembaga pemasaran, yaitu pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer, di mana margin pemasaran di antara kedua pedagang tersebut sama, yaitu Rp1.000 per kilogram. Harga penjualan tomat dari petani kepada pedagang pengumpul yaitu sebesar Rp2.000 per kilogram, sedangkan pedagang pengumpul menjual tomat kepada pedagang pengecer sebesar Rp3.000 per kilogram, dan hasil akhir pedagang pengecer menjual kepada konsumen akhir sebesar Rp4.000 per kilogram. Dengan demikian, terdapat perbedaan margin pemasaran Rp1.000 dari lembaga pemasaran tersebut. Selanjutnya, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dilakukan dalam proses pergerakan barang dari produsen kepada konsumen akhir. Secara konsepsional, sistem pemasaran dapat dikatakan efisien apabila memenuhi syarat, yaitu diantaranya dapat menyampaikan hasil-hasil dari petani kepada konsumen dengan harga yang murah, serta mampu mengadakan pembagian yang adil kepada semua pihak yang terkait dengan sistem produksi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nurholijah Rahab. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Di dalam artikel itu ada efisiensi pemasaran tomat. Kegiatan ini merupakan peran menghubungkan produsen dengan konsumen. Oleh karena itu, pemasaran yang efisiensi mutlak diperlukan untuk menciptakan harga yang rendah. Efisiensi pemasaran juga sangat dipengaruhi oleh efisiensi sistem, yaitu sistem transportasi yang menghubungkan lokasi seperti produsen dan konsumen. Karena biaya transportasi akan mempengaruhi harga penawaran, sistem pemasaran komoditas pertanian yang tidak efisiensi seperti yang terjadi pada hampir di setiap daerah produksi pertanian. Ini menyebabkan posisi petani kurang menguntungkan. Semakin tinggi biaya pemasaran menunjukkan semakin rendahnya efisiensi sistem pemasaran. Di dalam artikel ini ada dua saluran. Besarnya biaya pemasaran pada saluran yang pertama dipengaruhi oleh panjangnya proses distribusi atau penyaluran tomat yang dilakukan petani dalam memasarkan produknya melalui pedagang pengumpul. Saluran pemasaran yang kedua, proses distribusi atau penyaluran lebih singkat, di mana tomat diambil langsung dari petani oleh pedagang pengecer tanpa melalui pedagang pengumpul, sehingga biaya pemasaran relatif rendah. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Berdasarkan dari uraian hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka ada dua bentuk saluran pemasaran tomat yang terdapat di Kelurahan Boyoage. Pertama, petani menjual tomat kepada pedagang pengumpul dari pedagang pemasar tomat. Di lokasi penelitian pada saluran 2 lebih efisiensi dibandingkan dengan saluran yang pertama. Hal ini dikarenakan petani pada saluran yang pertama dengan nisbah antara total biaya dengan total produksi yang dipasarkan
dengan penjualan sebesar 17,66%. Dan pada saluran yang kedua, petani menerima bagian dengan nisbah antara total biaya dengan total nilai produksi yang dipasarkan dengan nilai penjualan sebesar 5,95%. Pada saluran pertama, petani menerima bagian harga yang lebih kecil dibandingkan pada saluran yang kedua. Hal ini disebabkan oleh panjang dan pendeknya saluran pemasaran tomat yang ada di Kelurahan Boyaoge. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi besarnya kecilnya efisiensi pemasaran tomat hingga ke konsumen. Saluran pemasaran kedua, proses distribusi atau penyaluran lebih singkat di mana tomat diambil langsung dari petani oleh pedagang pengecer tanpa melalui pedagang pengumpul, sehingga biaya pemasaran relatif lebih rendah. Menggunakan saluran yang kedua karena pada saluran yang kedua itu lebih efisiensi dibandingkan dengan saluran yang pertama, sehingga dengan memperpendek saluran dibandingkan sehingga untuk memperpendek saluran pemasaran memberi peluang meningkatkan bagian harga di tingkat petani. Dengan saluran yang kedua mungkin kita lebih meningkatkan harga untuk petani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.